jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya saja. Percaya saja. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu nyata. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi dalam perenungan pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan judul Saat Tidak Berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini seringkali kita diberhadapkan dengan situasi tertentu yang membuat kita tidak berdaya. Artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan artinya juga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tidak ada ide lagi, tidak ada tenaga lagi untuk keluar dari masalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kalanya kita tidak bisa menghindari situasi-situasi tertentu. Misalnya sakit penyakit, sekalipun kita sudah menjaga diri dengan baik, kita berolahraga, kita menjaga kesehatan, bahkan saudara pakai masker, saudara bisa jaga diri dengan baik. Tapi seringkali ada kalanya sakit penyakit tidak bisa kita hindari. Dan ada kalanya kita tidak bisa menghindari kerugian. Sekalipun kita sudah mengatur dengan sangat baik, kita juga ada kalanya tidak bisa
menghindari kekurangan. Sekalipun saudara bisa save money banyak, tetapi kita lihat situasi hari ini juga situasi yang tidak mudah. Kita tidak bisa menghindar dari semuanya itu. Seakan-akan kita dibuat tak berdaya dengan situasi ini. Dan mungkin juga saudara, kita mengalami kegagalan. Kita tidak bisa menghindari namanya kegagalan. Sekalipun kita sudah belajar untuk mengawali semuanya dengan doa. Ya, saudara buka toko, mungkin saudara gagal dalam bisnis. Sekalipun saudara sudah berdoa, mengawalinya dengan doa. Tetapi kadang kegagalan tidak bisa kita hindari. Nah, apa yang bisa kita lakukan saat situasi seperti itu? Kita akan belajar dari satu pribadi yang sangat luar biasa menurut saya, yaitu pribadi yang dikisahkan di dalam Perjanjian Baru, yaitu wanita yang pendarahan 12 tahun. Mari kita akan baca di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini kisah yang sangat menarik, di mana kisah ini sebenarnya bukan sebuah perencanaan, karena Yesus tidak pernah merencanakan ketemu dengan wanita ini. Dan kalau saudara baca kisah ini, maka kisah ini sebenarnya terselip dari sebuah kisah. Tapi saya tidak akan bahas ke situ. Tapi bayangkan saudara, wanita ini mengalami kesulitan yang membuat dirinya tidak berdaya. Bayangkan, saudara, wanita ini 12 tahun dia dalam penderitaan, 12 tahun dia dalam masalah, durasi yang sangat lama. Saudara, seseorang kalau sakit, saudara, kalau dia cuma sebentar, dia bisa menjaga hatinya luar biasa. Tapi bayangkan 12 tahun, waktu yang sangat lama, sangat lama. Dan penyakit ini biasanya membuat orang putus asa, karena waktu yang sangat lama membuat orang patah semangat sehingga tidak berdaya. Penyakit ini membuat wanita ini seharusnya tidak berdaya. Dia kehilangan semangat, dia kehilangan pengharapan. Tapi kita lihat kisah ini berbeda ceritanya. Dan saudara lihat, wanita ini seharusnya juga kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena dia pergi ke berbagai dokter, tabib, dan tabib itu tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan dia. Dia sudah
berobat kemana-mana, dan semuanya angkat tangan, saudara. Ya, tidak ada pengharapan. Seharusnya wanita ini sangat lemah. Dan bayangkan juga, dia sudah menghabiskan seluruh hartanya. Bahkan saudara, kalau saudara baca tadi, penyakitnya bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Kita lihat situasi yang seharusnya membuat wanita ini saudara tidak berdaya. Dia harusnya patah semangat, dia seharusnya kehilangan iman, dia seharusnya kehilangan pengharapan. Tapi wanita ini berbeda. Sekalipun 12 tahun menderita, sekalipun harta habis, sekalipun para dokter mengangkat tangannya, tapi sekali lagi kita lihat kisah yang luar biasa. Mari kita coba perhatikan apa yang ada dalam diri wanita ini yang dia jaga, yang bisa dia keep, dia jaga. Dia nggak membiarkan itu hilang dalam dirinya. Sekalipun 12 tahun, sekalipun hartanya habis, sekalipun orang-orang ahli-ahli dokter mengatakan tidak mungkin disembuhkan. Saudara, apa yang dia jaga? Ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama, saudara, dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah menyerah. Terbukti dikatakan di ayat yang ke-27 mengatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, nah ini penting, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, apa yang dia lakukan oleh wanita ini? Dia menjamah jubah Yesus. Kenapa dia menjamah jubah Yesus? Karena dia mendengar Yesus. Yesus sang penyembuh hadir pada waktu itu. Dia berkata, asal ku jamah jubahnya. Dia, saudara, pasti mendatangi berbagai macam tabib dan mendengar tabib-tabib yang hebat. Saudara, tapi wanita ini menjaga satu hal, dia tidak pernah menyerah. Saudara, dia tetap, walaupun saudara, dia pernah mendengar tabib-tabib yang lain gagal menyembuhkannya, dia mendengar Yesus yang bisa menyembuhkannya. Dan dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Bapak Ibu saudara sekalian, bayangkan kalau wanita ini menyerah, maka kisahnya jadi berbeda. Dia tidak akan berkata, asal ku jamah jubahnya. Dia akan berkata, percuma. Saya sudah datang ke berbagai tabib, saya sudah datang ke berbagai dokter, percuma, tidak bisa, tidak mungkin, mustahil. Tapi wanita ini dia berkata, asal ku jamah jubahnya. Dia tidak berhenti mencoba dan dia tidak menyerah. Hari ini mungkin saudara mengalami situasi yang sama. Saudara tidak berdaya, tapi saya mau berkata, jaga ini, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Tetap saudara harus semangat, ya. Coba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi. Thomas Alva Edison, saudara, dia menemukan lampu pijar. Dia mengalami gagal ribuan kali, tapi dia tidak pernah menyerah. Saudara, orang yang tidak pernah menyerah selalu punya kekuatan untuk terus berharap. Karena itu saudara, di tengah-tengah situasi ini, jangan pernah menyerah. Yang kedua, wanita ini tidak mengasihani diri sendiri. Saudara, wanita ini habis-habisan. Tapi satu hal yang positif adalah dia tetap bangkit, ya. Di tengah-tengah keramaian orang, saudara, dia tetap memotivasi dirinya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, wanita ini menjaga hatinya luar biasa. Dia tidak mengasihani diri sendiri, ya. Inilah yang satu-satunya dia punya. Dia kehilangan banyak hal, tapi inilah yang dia punya, hati yang tetap baik. Nah, ini yang perlu kita jaga di situasi
yang membuat kita tidak berdaya. Jaga hatimu, saudara. Bayangkan kalau dia mengasihani diri sendiri, dia akan berharap sama orang, dia akan berpangku tangan, dia akan menunggu pertolongan orang lain, dia akan meminta pertolongan orang lain. Tapi ini tidak. Dia dengan segala upaya dan segala kekuatannya, dia menggerakkan tubuhnya lalu menjamah jubah Yesus. Saudara, wanita ini dia tidak mengasihani diri sendiri. Wanita ini, saudara, akibatnya apa? Dia tidak mengasihani sendiri. Akibatnya membuat dia tidak berharap dengan orang lain. Dan juga, saudara, akibatnya adalah dia tidak menjadi lemah. Banyak orang waktu mengalami susah, saudara, berkata, kok nggak ada orang perhatian? Kok nggak ada pendeta yang perhatian? Kok gembala tidak perhatian? Kok gereja nggak perhatian saya? Saudara, saya mau berkata, jangan mengasihani diri sendiri. Tetap semangat, tetap berharap, jangan pernah menyerah. Jaga hatimu, tetap fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang dimiliki oleh wanita ini dikatakan dia tetap menjaga imannya. Firman Tuhan berkata, saudara, Yesus berkata, hai wanita, imanmu telah menyelamatkan dan menyembuhkan engkau. Ini yang dia jaga, iman, percaya. Buktinya apa? Dia tetap mendengar berita Yesus. Ini penting, saudara. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, saat Anda tidak berdaya, jangan tutup telingamu untuk mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan akan memberi kekuatan untuk terus berharap, untuk terus percaya, dan pada akhirnya mujizat terjadi. Saya akan baca ayat terakhir, Yesaya 40 ayat 29 berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Maka mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, dekat sama Tuhan. Dengarkan suaranya. Pasang telingamu untuk mendengarkan suaranya. Maka engkau yang tidak berdaya diberi kekuatan, kata Tuhan, diberi kemampuan, diberi tenaga untuk terbang seperti Raja Wali. Pagi hari ini, saudara, mungkin ada situasi yang membuat Anda tidak berdaya. Anda bingung apa yang harus Anda lakukan. Mari datang kepada Tuhan. Dengarkan suaranya. Suaranya akan menghidupkan semangatmu. Tuhan Yesus memberkati.